uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Sebelum itu kita siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, di sini Excel, SPSS. Nah, uji validitas present moment berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, di sini ada dua cara untuk mengetahui apakah suatu item itu valid atau tidak. Yang pertama ialah dengan membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel. Cara yang kedua yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. eh, Oke, kita langsung saja dengan contohnya. Nah, di sini ada apa namanya nilai. Nah, ini adalah nilai tabulasinya. Nah, ini contoh. Nah, di sini ada 62 responden. Kemudian semua ini kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, kita klik file, kita klik open, kita masukkan data. Nah, di sini kita pilih, kita meletakkannya atau menyimpannya di desktop mana, kemudian kita ubah dulu Excel. Nah, kemudian kita cari. Nah, di sini ada uji validasi. Kita open. Nah, kita tunggu waktunya. Ya. Nah, datanya timbul, maka kita akan okekan. Nah, secara otomatis eh, dia akan masuk ke dalam data SPSS. Nah, ini adalah data jadi atau data yang sudah kita masukkan ke dalam SPSS yang sudah kita kita rumuskan di sini ya. Nah, di sini ada skor totalnya juga. Nah, jadi ini mempermudah kita untuk mengetes atau menguji validasinya. Nah, kita sekarang kita masuk ke dalam yang pertama kita itu dulu ya uji validitasnya dengan instrumen pengumpulan data post-test dan pretest. Kita masuk ke analyze, kemudian kita masuk ke calculate, nih. Kemudian ke bivariate, kemudian ini kita masukkan semua ke sebelah kanan. Kita blok, kita blok. Nah, sekarang kita masukkan ke sebelah kanan. Nah, setelah kita masukkan, pastikan kita ke sebelah kanan, masuk semua. Terus kita pastikan version tercentang, terus to title tercentang, atau flag tercentang semua di sini ya. Oke, centang semua. Kemudian langsung kita flag, jangan lupa kita okekan. Nah, kita tunggu. Nah, maka data akan jadi seperti ini. Ini adalah data dari setiap butiran soal. Apakah data ini valid untuk kita gunakan kepada siswa kita. Nah, untuk membacanya di sini, setiap butiran soal satu ini, itu korelasinya, ini signifikansinya. Nah, ini skornya. Nah, ini adalah soal yang menggunakan 62 sampel. 62 sampel. Nah, di sini nilai korelasi ini adalah jika R table-nya kurang daripada 0,254, maka butir soal itu dikatakan tidak valid kalau kurang di 0,254. Nah, maka jika sebaliknya ya, jika besar daripada 0,254, maka butir soal tadi dinyatakan valid. Nah, sekarang kita lihat di bagian akhir, di bagian skor total. Nah, di sini adalah korelasinya 0,17. Kita lihat dulu sebentar korelasi ya. Nah, di sini adalah 0,17. 0,017 ini apakah valid? Kita lihat lagi, R table-nya adalah kurang dari 0,254. Sedangkan ini adalah kurang dari 0,254. Maka butir tersebut
soal tersebut tidak valid. Nah, kalau kita lihat, di butir atau signifikansinya. Signifikansinya adalah di sini, jika signifikansinya setiap butir itu kurang dari 0,05, maka dinyatakan butir soal tersebut valid. Tapi kebalikan, jika, butir soal itu atau signifikansinya lebih dari 0,05, maka butir soal tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, sekarang kita lihat, data signifikansi dari skor soal pertama. Nah, di sini ada 0,873. 0,873 ini adalah lebih besar daripada 0,05. Maka ini dinyatakan, tidak valid karena lebih besar daripada 0,05. Nah, jadi kita ulangi, untuk skor soal ini sebagai contoh sampel, korelasinya itu kurang dari 0,254. Hasil skornya adalah 0,017, artinya kurang dari 0,254. Maka butir soal tersebut tidak valid. Nah, kalau signifikansinya kita lihat apakah soal ini valid atau tidak. Kalau, signifikansinya itu, kurang dari ini lebih ya, kurang dari, 0,05, maka dinyatakan butir soal tersebut valid. Tetapi jika lebih dari 0,05, maka, butir soal tersebut dinyatakan tidak valid, ya. Kalau kurang artinya, valid, dan kalau, eee, tid lebih atau lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Nah, teman-teman, ini semua adalah uji validasi daripada suatu soal yang akan kita uji kepada siswa kita. Nah, apabila soal ini dinyatakan tidak valid, maka kita bisa merubah soal tersebut dan kita tes lagi atau uji lagi kevalidannya untuk bisa kita, berikan kepada peserta didik kita. Nah, untuk kita mencari, R-tabelnya, itu kita coba, lihat di, daftar atau nilai produk momen. Nah, kebetulan ini adalah, hasil daripada buku, daripada statistik. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau soal itu lebih dari 60 atau 60, rentangnya 60 sampai 62 atau 64, tadi kita menggunakan sampel 62 ya, maka di sini kita menggunakan 5%. Mengapa? Karena 5% ini adalah, signifikansi dari 0,05. Nah, apabila kita menggunakan ini, maka sampel kita itu kan 60, maka jadi yang kita gunakan adalah 0,254. Tapi apabila sampel kita 90 ataupun 95, maka kita menggunakan uji, validasinya 0,2002. Nah, paham ya teman-teman? Dari data ini kita bisa, menguji kevalidan suatu soal yang akan kita ujikan kepada peserta didik kita. Nah, setelah kita mengadakan uji validitas, maka kita adakan uji reabilitas. Tujuan kita melihat uji reabilitas itu bertujuan untuk melihat apakah kuesioner yang akan kita ujikan memiliki konsistensi, jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Nah, menurut, Wiratna Sujarweni 2014, kuesioner dikatakan, reliable jika nilai, Cronbach's alpha lebih dari 0,6. Nah, sekarang kita coba untuk, menguji reabilitasnya. Yang pertama kita masuk ke dalam, SPSS tadi, data tadi. Nah, sudah kita masukkan ke dalam SPSS. Kemudian kita masuk ke analyze, terus kita masuk ke, scale, kemudian pilih reliability analysis, kemudian di sini ini semua total, seperti kita tes validitas